Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di Hikari Sharing. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, aku mau flashback dulu nih ke pembahasan minggu lalu yang dimana minggu lalu kita ini membahas mengenai penyebab adanya represi politik dan pembungkaman suara rakyat di Indonesia. Sebetulnya, represi politik dan pembungkaman suara rakyat itu harusnya ada nggak sih di suatu negara? Jawabannya sebenarnya tidak perlu. Karena hal itu tuh hanya menimbulkan sisi negatif dan dampak buruk bagi masyarakat. Jadi secara garis besar, adanya represi politik dan pembungkaman suara rakyat merupakan pilihan dari pemerintah yang masih bersifat anti kritik dan enggan untuk memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat, di mana hal itu ditunjukkan sebagai upaya untuk pemerintah mempertahankan posisinya. Nah, sekarang yuk kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya mengenai sejarah represi politik di Indonesia yang sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Simak terus pembahasannya ya. Sejarah represi politik di Indonesia. Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang sejarah represi politik di Indonesia. Represi politik merupakan bagian penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan perjuangan masyarakat dalam menghadapi kekuasaan yang menindas. Dalam konteks Indonesia, represi ini muncul sejak masa penjajahan hingga era reformasi dan seterusnya. Pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk represi politik yang terjadi dalam berbagai periode sejarah. Simak terus pembahasannya ya sebagai bentuk pembelajaran untuk kita semua. Masa penjajahan. Kolonial Belanda pada tahun 1602 sampai 1942, kekuasaan dan penindasan sejak kedatangan VOC Belanda menerapkan sistem yang menindas melalui kerja paksa rodi dan pajak yang berat. Perlawanan lokal seperti Perang Aceh dan Perang Diponegoro mendapat respon keras dari pemerintahan kolonial yang mengerahkan militer untuk menumpas pergerakan tersebut. Bentuk tindakan represif pada masa penjajahan juga meliputi pelanggaran hak asasi manusia, pembentukan militer, di mana Jepang membentuk pemerintahan militer di seluruh Indonesia untuk menjaga ketertiban secara umum dan kedamaian di Indonesia. Selanjutnya, ada Undang-Undang Bahaya Perang. Jepang menerapkan Undang-Undang Bahaya Perang untuk menghukum siapa saja bagi orang yang melanggar peraturan pemerintahan militer Jepang. Pasca kemerdekaan. Represi di era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966 meliputi konflik internal. Setelah kemerdekaan Indonesia mengalami ketegangan politik antara berbagai kelompok termasuk PKI, militer dan nasionalis, pemerintah Soekarno menggunakan pendekatan otoriter untuk menanggulangi oposisi. Selanjutnya, kasus pembunuhan massal pada tahun 1965. Dalam konteks kudeta yang gagal, pemerintah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI dan simpatisasinya yang diperkirakan menewaskan hingga 1 juta orang. Orde Baru 1966 sampai 1998 meliputi kekuasaan otoriter. Dengan Soeharto sebagai Presiden Orde Baru menekankan stabilitas politik dan ekonomi. Namun, stabilitas ini dicapai dengan menekankan kebebasan berpendapat, menutup media, dan mengawasi organisasi masyarakat. Represi pasca reformasi meliputi masalah keamanan dan kebebasan berpendapat. Meskipun secara formal Indonesia mengadopsi demokrasi, berbagai bentuk represi masih terjadi, seperti intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, penangkapan terhadap mereka yang mengkritik pemerintah, terutama terkait isu Papua dan kebebasan beragama, menunjukkan bahwa represi politik di Indonesia masih menjadi masalah. Selanjutnya, tantangan untuk berdemokrasi. Banyak organisasi sipil yang masih berjuang untuk melawan kekerasan dan mengadvokasi kebebasan berpendapat, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo, keadaan yang ada, atau keadaan terkini. Meskipun sudah memasuki era reformasi, hal itu belum memungkinkan bahwa Indonesia sudah masuk ke era yang sejahtera.
Justru Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan untuk demokrasi, di antaranya yaitu korupsi, polarisasi sosial, kebebasan berpendapat, pendidikan politik, dan penegakan hukum. Sejarah represi politik di Indonesia menggambarkan perjuangan yang panjang dan melelahkan dari rakyat untuk mencapai kebebasan dan keadilan. Dari masa penjajahan hingga era reformasi, penindasan telah menimbulkan banyak luka secara fisik maupun mental yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Penting bagi generasi mendatang untuk memahami sejarah ini, agar dapat mencegah terulangnya praktik-praktik serupa di masa depan dan sebagai bentuk pembelajaran serta pengetahuan.